wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi selama satu semester dengan dosen pengampu Bu Novi dari kelas B Manajemen Bank Syariah. Saya Christine Wijaya Untoro dengan NIM 2008 10 10 2029 akan menjelaskan materi tentang produk penghimpun dana bank syariah dan pembiayaan pada bank syariah. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Hasanah dengan NIM 2008 10 10 2009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perbankan syariah dan juga regulasinya. Saya Putri Fitria Sandi, NIM 2008 10 10 2005 yang akan menjelaskan terkait konsep perbankan syariah dan roadmap perbankan syariah Indonesia. Saya Aldiah Indrayani Hidayat dengan NIM 2008 10 10 2061 yang akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan penyaluran dana bank syariah dan produk jasa bank syariah. Perkembangan bank syariah di dunia diawali pada tahun 1940. Rintisan bank syariah di Malaysia untuk mengelola dana keuangan jamaah haji secara non-konvensional. Selanjutnya, pada tahun 1963, berdirinya Mead Graham Rural Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad Najah. Kemudian, pada tahun 1967, Mead Graham ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh National Bank of Egypt. Pada tahun 1969, muncul gagasan kolektif pembentukan Bank Syariah pada konferensi negara-negara Islam di dunia yang bertepatan atau berlokasi di Malaysia. Tahun 1970, delegasi Mesir mengajukan proposal pendirian Bank Syariah pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara OKI di Karachi. Pada tahun 1972, berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu Nasser Social Bank. Pada bulan Maret 1972, usulan delegasi Mesir diagendakan kembali dan membentuk komisi khusus menangani masalah ekonomi dan juga keuangan. Pada bulan Maret 1973, dirumuskanlah anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga untuk mendirikan bank syariah ini. Selanjutnya, perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1983 diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0% atau peniadaan bunga sekaligus. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank baru termasuk bank syariah. Selanjutnya, tahun 1991, berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia yang diprakarsai oleh MUI dan IJMI. Pada tahun 1998, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai BUS atau dengan membuka UUS. Pada tanggal 16 Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank. Selanjutnya, pada tahun 2008, disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Oktober 2009, telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total aset sebesar 59,68 triliun rupiah. Selanjutnya yaitu mengenai regulasi. Jadi regulasinya yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, untuk jumlah perbankan syariah saat ini itu tahun 1998 itu ada 1 bank umum syariah, kemudian 76 bank perkreditan rakyat syariah. Tahun 2009 terdapat 6 bank syariah, 139 bank perkreditan rakyat syariah, dan 25 unit usaha syariah. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 14 institusi bank umum syariah dengan 2034 kantor, 163 institusi bank perkreditan rakyat syariah dengan 627 kantor, 20 institusi unit syariah dengan 392 kantor. Pada tahun 2022 terdapat 164 institusi bank perkreditan rakyat syariah.
materi terkait konsep perbankan syariah. Nah, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan di mana operasional dan produknya itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, operasionalnya itu tidak berdasarkan bunga ataupun tanpa bunga. Jadi berdasarkan bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, di mana prinsip dasar dari perbankan syariah itu sendiri ada bebas dari bunga ataupun riba, lalu bebas dari kegiatan spekulatif seperti maisir ataupun perjudian, lalu bebas dari hal-hal yang tidak jelas ataupun meragukan ataupun goror, lalu bebas dari hal-hal yang rusak ataupun batil. Baik, selanjutnya terkait konsep perbankan syariah itu ada peran bank syariah, di mana peran ini ada 3, yaitu yang pertama memurnikan operasional perbankan syariah sehingga kepercayaan masyarakat itu bisa lebih meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam untuk memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah. Lalu yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama, karena bagaimanapun peran ulama itu khususnya di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan dominan bagi kehidupan umat Islam. Baik, yang selanjutnya itu ada fungsi bank syariah, di mana fungsinya juga ada 3, yaitu menghimpun dana. Nah, dalam penghimpunan dana ini, perbankan syariah memiliki 3 produk, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Lalu yang kedua ada menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dalam penyaluran dana ini, perbankan syariah juga memiliki 3 produk, yaitu jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama. Lalu yang ketiga ada memberikan layanan berupa jasa perbankan syariah. Nah, layanan jasa yang diberikan itu seperti transfer, clearing, inkaso, bank garansi, safe deposit box, lalu ada transaksi falas, lalu ada gadai, lalu ada anjak piutang. Nah, sebelum memasuki roadmap perbankan syariah Indonesia, kita harus mengetahui lebih dulu apa sih latar belakang dibuatnya roadmap perbankan syariah itu. Nah, itu sebagai katalisator dalam mengakselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah pengembangan, yaitu yang pertama penguatan identitas perbankan syariah, lalu yang kedua ada sinergi ekosistem ekonomi syariah, lalu yang ketiga ada penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Selanjutnya terkait roadmap perbankan syariah Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Nah, pada tanggal 6 Agustus 2016 memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, di mana hal ini telah tercapai dengan dibentuknya KNKS atau Komite Nasional Keuangan Syariah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang KNKS. Lalu pada tanggal 19 September 2016 telah terrealisasinya Bank BUMD Syariah dengan dikonversinya PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah. Lalu pada tanggal 6 dan 9 Mei 2018, BTPN Syariah dan BRI Syariah itu melakukan IPO atau Initial Public Offering guna memperkuat permodalan, skala usaha, dan memperbaiki efisiensi. Lalu pada tanggal 13 Desember 2018, terrealisasi lagi nih Bank BUMD Syariah dengan dikonversinya PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. Lalu pada tanggal 3 Januari 2019 dilakukan pelantikan manajemen eksekutif KNKS. Lalu di penghujung tahun 2019, tepatnya 9 Desember 2019, diterbitkanlah POJK nomor 28/POJK-03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Kemudian tahapan penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah tahun 2020 sampai 2025. Nah, pada bulan Juli 2018 itu penyusunan kajian. Mulai disusun strategi transformasi perbankan syariah dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi. Lalu pada bulan Agustus sampai September 2018 itu proses pengumpulan data melalui ID atau in-depth interview dan FGD atau focus group discussion, di mana narasumber ID dan FGD ini itu seperti praktisi perbankan syariah, nasabah, akademisi, regulator, dan pelaku usaha. Lalu pada bulan November 2019 itu
proses finalisasi penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Lalu pada bulan Januari 2020 itu proses penulisan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Untuk produk penghimpun dana bank syariah itu terdapat 3 jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Untuk giro memiliki 2 jenis, yaitu giro wadiah dan mudharabah. Untuk giro wadiah memiliki ciri seperti bersifat tetap, on call, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiah menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, dan tidak ada imbalan atau bonus yang dipersyaratkan. Sedangkan giro mudharabah, bank selaku mudharib, nasabah selaku sahibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dan dana giro harus dinyatakan jelas. Dan itu harus bersifat tunai bukan piutang, dan pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Kemudian untuk tabungan pun juga dibagi menjadi 2, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Untuk tabungan wadiah itu bersifat titipan, on call, dan keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana wadiah menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank. Tidak ada imbalan yang dipersyaratkan. Sedangkan tabungan mudharabah, bank itu selaku mudharib nasabah selaku sahibul mal, dan mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana tabungan pun dinyatakan secara jelas tunai bukan piutang, serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Sedangkan deposito itu hanya 1, yaitu menggunakan akad mudharabah, namun terdapat menjadi 2 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Untuk bank selaku deposito mudharabah mutlaqah itu bank selaku mudharib dan nasabah selaku sahibul mal. Nah, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana giro dinyatakan jelas tunai bukan piutang, serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sedangkan untuk ciri-ciri dari deposito mudharabah muqayyad itu bank selaku mudharib, nasabah selaku sahibul mal, dan mudharib hanya diperbolehkan melakukan usaha yang dipersyaratkan oleh nasabah. Dana deposito harus dinyatakan jelas tunai bukan piutang, serta pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah dan tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah. Untuk pembiayaan pada bank syariah terdapat berbagai macam pembiayaan. Yang pertama ada istisna. Istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut mustasni dan penjual yang disebut dengan syani. Untuk yang kedua yaitu pembiayaan ijaroh, di mana pembiayaan ijaroh merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selanjutnya ada pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang menjual suatu barang kepada pembeli dengan menegaskan harga beli tersebut. Jadi pembeli akan membayarkan dengan jumlah lebih sebagai laba atau keuntungan yang akan diperoleh pihak penjual. Nah, contoh dari pembiayaan murabahah sendiri ini ada pembiayaan murabahah kendaraan bermotor dan juga ada pembiayaan murabahah rumah. Selanjutnya ada pembiayaan mudharabah. Jadi pembiayaan mudharabah ini merupakan suatu akad kerjasama di mana terdapat 2 pihak di dalamnya. Yang pihak pertama ini merupakan pihak sebagai modal, pemberi modal yaitu sahibul mal. Di sini merupakan peran dari bank, dan pihak kedua ini merupakan pihak yang mengelola usaha tersebut atau mudharib, yaitu di sini adalah peran nasabah. Jadi apabila ada keuntungan yang didapatkan dari usaha ini, maka pembagiannya akan disepakati dalam kontrak yang akan dibuat di awal. Selanjutnya ada pembiayaan musyarakah, di mana pembiayaan musyarakah ini merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak ini berkontribusi dalam penyertaan atau pemberian modal, sehingga apabila terjadi keuntungan ataupun resiko nantinya yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak ini akan disepakati dalam kesepakatan awal atau kontrak tersebut. Bank syariah pasti memiliki berbagai macam produk jasa yang ada di dalamnya, serta dalam produk-produk tersebut pasti terdapat akad yang digunakan dalam menjalankan suatu produk tersebut. Nah, di sini akan dibahas
mengenai apa saja produk jasa yang terdapat pada bank syariah dan menggunakan akad apa saja di dalamnya. Nah, yang pertama ini akad-akad yang digunakan pada produk jasa perbankan syariah ada produk kafalah, hiwalah, terus ada wakalah, ijarah dan wadiah, serta ada qard dan ijarah atau rahan. Nah, jadi kita akan membahas secara singkat mengenai akad-akad tersebut. Jadi yang pertama ada akad wakalah. Jadi akad wakalah ini merupakan pelimpahan kekuasaan antara pihak satu kepada pihak lainnya. Jadi contoh pada akad wakalah ini adalah clearing, transfer dan lain-lain dan inkaso. Selanjutnya ada akad kafalah. Jadi akad kafalah ini merupakan suatu bentuk penjamin yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung atau nasabah. Nah, jadi contoh pada akad kafalah ini terdapat produk jasa yaitu bank garansi. Selanjutnya ada akad hiwalah, yaitu merupakan jasa pengalihan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi contoh pada akad hiwalah ini merupakan ajak piutang. Selanjutnya ada akad ijarah. Akad ijarah ini bisa dikatakan sebagai talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan pada suatu produk ini memiliki dua akad, yaitu akad ijarah dan wadiah. Akad wadiah ini merupakan titipan murni nasabah kepada pihak bank. Jadi contoh dari produk yang menggunakan akad ijarah dan wadiah ini adalah SDB. Nah, SDB ini sering kita kenal atau sering disebut dengan safe deposit box. Selanjutnya contoh pada akad qard dan ijarah atau rahan itu adalah produk kedai. Selanjutnya ada kartu kredit syariah atau syariah card. Jadi syariah card ini merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit. Jadi kartu kredit antara para pihak yang hubungan hukum atau berdasarkan sistem yang telah ada. Selain berdasarkan dengan sistem yang telah ada, juga berdasarkan pada prinsip syariah yang telah diatur dalam fatwa. Jadi para pihak yang telah disebutkan di atas tadi itu merupakan penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu. Jadi dalam syariah akad sendiri memiliki beberapa akad. Jadi yang pertama ada akad kafalah. Jadi akad kafalah dalam syariah akad sendiri ini merupakan di mana penerbit kartu ini merupakan penjamin atau adalah penjamin. Sedangkan pada akad qard, penerbit kartu ini adalah yang memberi pinjaman. Dalam akad ijarah sendiri, penerbit kartu ini adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Baik, itu saja materi yang kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.